Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan buat teman-teman yang baru join, nama gue Reza dan gue udah berkarya di bidang accounting dan finance buat lebih dari 13 tahun. Di channel ini gue bakal banyak ngebahas soal keuangan dan investasi, karir, dan juga review buku. Di video kali ini, gue akan ngebahas sebuah buku yang judulnya Atomic Habit, karangan James Clear. Gue pribadi tertarik banget sama buku-buku yang ngomongin soal cara kerja otak dan cara ngebentuk kebiasaan. Sebelumnya, gue juga udah pernah baca buku yang judulnya The Power of Habit, karangan Charles Duhigg. Buku itu juga gue sangat rekomendasiin ke kalian, karena bakal ada banyak banget insight menarik yang bisa kalian dapetin dari buku itu. Oke, sebelum gue ngasih tahu 4 cara yang bisa kita lakukan buat ngebangun sebuah habit yang diajarin sama buku Atomic Habit ini, gue mau sharingin dulu 3 hal lain yang gue anggap menarik dari buku ini. Yang pertama, ngebentuk kebiasaan adalah sebuah proses. Kebiasaan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang kita lakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang kali, sampai akhirnya bisa kita kerjain secara otomatis. Ada satu teori yang namanya the aggregation of marginal gain, di mana kita harus selalu berusaha buat mencari perbaikan-perbaikan kecil dalam setiap hal yang kita kerjain. Kuncinya di sini adalah konsistensi. Jadi perubahan itu nggak perlu sesuatu yang gede. Cukup 1% perbaikan aja yang dilakukan secara terus-menerus setiap harinya. Ingat, 1% perbaikan per hari itu berarti 37 kali lebih baik dalam setahun. Dan yang harus kita sadarin adalah keberhasilan itu sifatnya nggak linear. Jadi nggak bisa dipukul rata buat setiap orang dan setiap kejadian. Jadi kita nggak bisa bilang kalau kita udah spend waktu sekian jam, maka kita pasti akan berhasil. Ada yang namanya the breakthrough moment, yaitu satu titik di mana suatu perubahan besar terjadi kalau kita udah mengakumulasi cukup pengalaman dan action di bidang itu. Tapi ya itu dia tadi, breakthrough moment ini buat setiap orang dan setiap aktivitas itu beda-beda. Jadi kita harus terus pertahanin momentum sampai kita bisa mencapai the breakthrough moment kita. Jangan sampai kita nyerah karena ngerasa udah nyoba dengan keras tapi nggak pernah ada hasilnya dan jatuh ke yang namanya valley of disappointment sebelum kita mencapai kesuksesan. Kita harus tanemin ke dalam diri kita bahwa yang namanya usaha yang keras itu nggak ada yang sia-sia. Semuanya itu akan disimpan di dalam diri kita dan kalau kita terus berusaha, kita pasti akan bisa mencapai breakthrough moment kita. Terus gimana caranya biar kita tetap selalu bersemangat? Kita bisa pakai prinsip yang namanya The Goldilocks Rules. Jadi Goldilocks Rules ini bilang bahwa motivasi terbesar itu bisa kita temuin kalau kita dihadapin sama tantangan-tantangan yang levelnya medium. Kalau kita dikasih tantangan yang terlalu gampang, pastinya kita bakalan kurang termotivasi dan cepat jadi bosen. Tapi di sisi lain, kalau tantangannya itu terlalu susah, kita juga bakalan jadi nggak semangat. Karena kita sadar kalau kemungkinan gagalnya itu terlalu gede. Makanya itu, kita harus selalu memanage tantangan yang kita hadapin ke level medium. Kalau tantangannya memang dianggap terlalu gede, kita bisa pilah-pilah lagi jadi beberapa bagian. Jadi setiap tantangan yang ada itu sifatnya challenging buat kita. Yang kedua, perubahan perilaku itu harus melewati 3 tahapan. Identity, proses, dan outcome, bukan sebaliknya. Dengan gitu, kita baru bakal ngeliat hasilnya. Perubahan kebiasaan yang benar adalah perubahan identitas. Karena dengan adanya perubahan identitas, kita bakal merubah cara pandang kita ke diri kita sendiri. Kita akan ngerasa bangga sama hal-hal yang kita kerjain, dan ini tentunya bakalan ngasih kita rasa percaya diri yang lebih waktu kita mau ngerjain hal itu. Misalnya, kalau kita percaya kalau diri kita adalah orang yang punya dan ngejalanin healthy lifestyle, pastinya kita nggak akan ngerasa terbeban kalau kita lagi mau berolahraga atau punya pola makan yang sehat. Semuanya itu bakalan terasa jadi jauh lebih gampang. Ada 2 langkah yang bisa kita jalanin buat ngebuat kebiasaan jadi identitas. Yang pertama, kita harus tentuin dulu, kita mau jadi orang yang kayak apa. Terus yang kedua, kita buktiin sama diri kita sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil, bahwa kita mampu buat jadi orang yang kita mauin. Kalau kita udah berhasil ngejalanin hal ini, kita akan ngeciptain yang namanya feedback loops, di mana kebiasaan kita akan ngebentuk kita punya identitas, dan identitas kita akan ngebentuk kebiasaan kita.
Yang ketiga, waktu kita mau nguasain suatu bidang, kita nggak bisa cuma ngandelin habit. Karena habit yang terbentuk bakalan ngebuat kita ngelakuin semua yang kita lakuin secara otomatis. Jadi kita bakalan berhenti buat ngelihat hal-hal yang sifatnya detail. Kita nggak bisa mencapai kesempurnaan cuman dengan ngelakuin sesuatu secara berulang-ulang, secara membabi buta. Kalau kita mau mencapai sesuatu sampai ke tahap excellence, kita harus tetap sadar atas semua hal yang kita kerjain. Dengan gitu, kita tahu bagian-bagian mana dari tindakan kita yang masih perlu dibenerin. Jadi kita bisa ngelakuin yang namanya continuous improvement. Oke, selanjutnya gue akan share 4 cara yang bisa ngebantu kita buat ngebangun sebuah habit. Yang pertama, make it obvious. Jadi yang harus kita lakuin di sini adalah menciptakan sebuah pemicu yang bisa ngingetin kita buat ngerjain sesuatu hal. Jadi pas kita ngeliat atau ngerjain sesuatu, hal itu bisa langsung ngingetin kita buat ngelakuin suatu kegiatan lagi setelahnya. Jadi setelah ngelakuin A, gue bakalan ngelakuin B. Dan harus juga disadarin bahwa manusia adalah makhluk yang visual. Jadi kalau memungkinkan, kita harus taruh pemicunya itu di tempat yang memang gampang kita lihat. Misalnya dengan naruh botol minum di meja belajar kita, buat men-trigger kita supaya nggak lupa minum. Kalau kita udah berhasil ngelatih diri kita buat ngejalanin ini secara terus-menerus, lama-lama dengan sendirinya kita bisa ngerjain hal itu secara otomatis dan bisa menjadi habit. Yang kedua, make it attractive. Biar kita bisa ngebuat sebuah kebiasaan menjadi menarik, kita harus nikmatin cara kerjanya dan bukan cuma fokus ke hasil yang mau didapetin. Kalau kita cuma fokus ke hasilnya, kita bisa aja ngambil jalan pintas buat mencapai hasil itu. Tapi pastinya hasil yang didapetin nggak bakalan bisa tahan lama. Contohnya kalau kita lagi mau turunin berat badan, kita harus lebih fokus ke konsistensi dalam menjaga pola makan dan olahraga. Jangan cuma fokus ke berat badannya aja. Kalau kita cuma fokus ke berat badannya aja, kita bisa aja ambil jalan pintas dengan cara operasi atau apapun lah itu. Tapi pastinya, kalau pola makannya nggak dijaga, hasilnya pastinya nggak bakalan tahan lama. Udah gitu, kalau kita cuma fokus ke hasil, waktu kita ngerasa kalau kita udah berusaha tapi hasilnya belum juga datang, kita bakalan gampang ngerasa kecewa. Kita juga bakal ngerasa bosen dan jadinya proses itu nggak bisa kita jalanin secara konsisten. Makanya, buat bisa memulai suatu kebiasaan, pastiin kita jadiin prosesnya itu menarik. Jadi kita bisa enjoy the process dan bukan cuma fokus ke hasilnya doang. Kita bisa juga ngebuat habit tracker atau semacam to-do list yang bisa kita tandain waktu kita udah nge-achieve kemenangan-kemenangan kecil. Tips lain yang bisa kita lakuin juga adalah dengan mensosialisasikan kebiasaan yang mau kita bangun ke hal-hal yang positif. Misalnya kita lagi mau olahraga, jangan pernah pikirin capeknya, tapi selalu pikirin positifnya, di mana kita bisa jadi sehat dan punya daya tahan tubuh yang lebih bagus lagi. Yang ketiga, make it easy. Di sini kita dikenalin sama yang namanya the law of least effort dan the 2 minutes rule. Jadi, kita harus ngebuat lingkungan kita itu tuh mendukung pembentukan kebiasaan kita dan bikin kita jauh lebih gampang buat mulai. Karena secara alam bawah sadar, kita pasti bakalan selalu milih buat ngerjain sesuatu yang memang ngebutuhin effort yang paling kecil. Kita harus bisa bikin pemicu yang bisa bikin kita buat mulai ngerjain kebiasaan kita itu dalam waktu kurang dari 2 menit. Contohnya, kalau kita lagi mau mulai olahraga, mungkin kita bisa taruh sepatu kita di tempat yang memang kelihatan dan gampang dijangkau. Intinya di sini, kita harus membuat diri kita jadi gampang buat mulai. Karena cuma dengan mulai, kita baru bisa nyiptain kebiasaan. Kita juga harus ngelatih diri kita buat berhenti sedikit sebelum titik di mana apa yang kita lakukan itu bakalan jadi beban. Supaya ke depannya, kita tetap terus termotivasi buat ngerjain hal itu. Buat bikin sebuah kebiasaan itu jadi gampang, mungkin kita juga bisa minta bantuan dari orang-orang terdekat kita. Berdasarkan riset, ada 3 grup orang yang bisa mempengaruhi kita dalam tindakan kita. Yang pertama, the close, atau orang-orang yang memang dekat dengan kita, kayak keluarga dan teman. Yang kedua, the many. Jadi kita cenderung akan ngikutin pola pikir dan kegiatan yang dipercaya dan dilakuin sama banyak orang, karena adanya kebutuhan buat diterima di masyarakat. Yang ketiga, the powerful, atau orang-orang berpengaruh dan sukses yang ada di sekeliling kita.
Karena pastinya, secara sadar nggak sadar, kita juga mau sukses kayak mereka. Makanya, buat ngeciptain suatu kebiasaan yang baik, kita juga harus milih lingkungan tempat kita berada. Karena pada dasarnya, orang-orang inilah yang bisa ngebantu kita buat ngebentuk kebiasaan dan cara hidup kita. Yang terakhir, make it satisfying. Kita bakalan ngerasa bersemangat kalau kita bisa mengantisipasi sebuah keberhasilan. Apalagi kalau kita diiming-imingin sama hadiah yang sifatnya langsung. Makanya, mungkin kita bisa nyiapin hadiah yang bisa dikasih ke diri kita sendiri waktu kita udah berhasil nge-achieve kemenangan-kemenangan kecil kita. Tapi, jangan sampai hadiah yang kita kasih ke diri kita ini berlawanan sama tujuan utamanya. Contohnya, jangan sampai kita ngasih reward ke diri kita buat makan coklat setelah kita selesai olahraga. Tapi mungkin misalnya, setiap kali kita sukses olahraga, kita kasih kesempatan ke diri kita buat belanja. Jadi kita sisihin uang Rp10.000 yang kita kumpulin, dan nantinya bisa kita pakai buat beli baju olahraga yang baru. Pertama-tama mungkin kita perlu reward ini buat bikin kita tetap semangat dan mau mulai. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita udah ngerasain efek baik dari kebiasaan itu, dan ngejadiin kebiasaan itu sebagai bagian dari hidup kita pelan-pelan udah nggak butuh lagi reward itu. Karena kita udah menjadi bagian dari kebiasaan baik itu. Misalnya waktu kita olahraga, kita bakalan ngerasa lebih sehat. Kita bakalan ngerasa bersemangat, dan mood kita bakalan jauh lebih baik. Buat kita mulai suatu kebiasaan, mungkin kita butuh yang namanya insentif. Tapi begitu kebiasaan ini udah jadi identitas kita bakalan lebih gampang buat mempertahankan kebiasaan itu, tanpa perlu adanya insentif lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat teman-teman yang masih ada komentar atau pertanyaan tentang hal-hal yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentarnya di bawah. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Thank you for watching and see you in the next video.